Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Katri Arsif Afnandi dengan NIM G00240056. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berupa laporan praktikum anatomi pada blok 2.3. Saya dari kelompok B3. Yang pertama, pada kasus ada seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tapi tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan 1. Hemipares sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. 2. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. 3. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh termasuk wajah kanan. Terus saat diminta menjulurkan lidah pasien itu menyimpang ke kiri. Kalau normal kan lurus, maksudnya nggak menyimpang kanan atau ke kiri. Terus yang terakhir, pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, tetapi memahami instruksi sederhana. Nah, riwayat medis ini tuh menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Nah, pada pemeriksaan scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik. Nah, dan sensorik primer, terdapat pula iskema parsial pada pons kiri. Nah, kita lanjut ke soal-soalnya. Untuk soal nomor 1, jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Nah, kita lanjut. Nah, untuk di itu ada gambar bahwasanya struktur sirkulus Willis itu fungsinya itu dari anterior ke posterior. Ada arteri cerebri anterior kiri dan kanan, itu berasal dari arteri karotis interna. Ada juga arteri communicans anterior, dia itu menghubungkan kedua arteri cerebri anterior. Jadi kan dari anterior itu ada kiri dan kanan. Nah, itu kalau untuk arteri communicans anterior itu menghubungkan antara cerebri anterior kiri dan kanan. Nah, ada juga arteri karotis interna kiri dan kanan. Itu cabang utama yang masuk ke otak dari arteri karotis umum. Ada juga arteri cerebri media kiri dan kanan. Nah, itu dia itu tidak secara langsung membentuk lingkaran, tetapi merupakan cabang penting dari arteri karotis interna. Ada juga arteri komunikasi posterior kiri dan kanan. Ada juga arteri cerebri posterior kiri dan kanan. Ada juga arteri basilaris. Nah, untuk arteri basilaris itu dia terbentuk dari penyatuan kedua arteri vertebralis. Nah, yang terakhir itu ada arteri vertebralis kiri dan kanan. Dia itu masuk dari foramen magnum dan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, untuk fungsi sirkulus Willis ini, yaitu fungsinya itu untuk memungkinkan
kolateral aliran darah otak. Jika salah satu arteri itu arteri utama, misalnya kayak arteri karotis interna tersumbat atau mampet kayak gitu, nah darah itu masih bisa dialirkan ke wilayah yang terkena melalui anastomosis dalam circulus Willis dari sisi atau bagian posterior. Dia juga menjaga perfusi otak. Nah, kita lanjut ke nomor yang 2. Untuk soal nomor 2 itu kan sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Nah, untuk perbedaan yang pertama ada fungsi, ada awal sampai akhir, ada juga lokasi penyilangan, ada juga letak di medula spinalis. Yang pertama untuk difungsi dulu. Untuk difusi dia gerakannya tuh volunteer. Kalau untuk corticospinalis, kalau spinothalamicus dia tuh transmisinya itu nyeri, suhu dan sentuhan kasar. Nah, untuk lokasi penyilangan di medula oblongata itu untuk corticospinalis. Nah, untuk spinothalamicus itu dia berada di medula spinalis. Nah, yang terakhir ada di letak di medula spinalis. Nah, untuk corticospinalis itu dia berada di tractus lateralis corticospinalis, di lateral funiculus. Nah, untuk spinothalamicus itu dia terletak di tractus spinothalamicus di anterolateral funiculus. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Itu sebutkan pembagian tractus cerebri atau batang otak dan minimal 2 struktur penting. Nah, 2 struktur penting saya bakal nyebutin di mesencephalon dan pons. Nah, untuk mesencephalon itu atau midbrain ada 2. Yang pertama substansia nigra, yaitu untuk produksi dopamin terkait penyakit Parkinson seperti kasus pada skenario SGD blok kemarin. Nah, ada juga colliculus superior, yaitu untuk refleks visual. Nah, kita lanjut ke pons. Nah, untuk pons itu ada 2, ada nucleus pontis dan juga nucleus nervus cranialis 5, 6 dan 7. Nah, untuk nucleus pontis dia itu koneksi antara korteks dan cerebellum. Nah, kita lanjut yang terakhir ke medula oblongata. Untuk medula oblongata ada 2 juga. Ada decussatio pyramidum, ada juga nucleus gracilis coneatus. Nah, untuk decussatio pyramidum itu tempat penyilangan tractus corticospinalis. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 tuh soalnya kan jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Nah, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, untuk ini ada nervus 3, 4 dan 6. Untuk 3 itu kan oculomotorius, untuk 4 trochlearis, untuk 6 abdusen. Nah, asal usul nukleusnya itu untuk nervus 3 itu nukleus oculomotorius di mesencephalon. Nah, dia itu fungsinya itu untuk menggerakkan sebagian besar otot mata. Nah, untuk lesi itu jarang gejala karena bilateral. Nah, lanjut ke nervus 4. Nah, ini tuh asal usulnya tuh nukleus nervus trochlearis di mesencephalon juga. Nah, dia itu menggerakkan otot oblik superior. Nah, untuk lesinya itu mata mengarah ke atas, kesulitan membaca. Yang terakhir untuk nervus 6. Nah, nukleus nervus abdusen ini asal usulnya itu ada di pons. Nah, fungsinya untuk
abduksi bola mata, terutama otot rectus lateral. Nah, untuk lesinya itu dia deviasi ke arah dalam dan mata tidak diplopia horizontal. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5 itu kan jelaskan lokasi dan fungsi dari area Bradman berikut ini. Nah, untuk area 4 dia lokasinya itu di gyrus presentralis atau lobus frontalis. Nah, fungsinya itu untuk korteks motorik primer. Untuk area 1, 2, 3 dia di gyrus postcentralis atau lobus parietalis. Nah, itu dia tuh fungsinya itu untuk korteks sensorik primer. Nah, untuk area 44 dan area 45 dia ada di area Broca atau lobus frontalis kiri. Nah, dia itu fungsinya itu untuk produksi bahasa kayak motorik bicara. Untuk area 22 dia itu lokasinya itu tuh di area Wernicke. Nah, dia itu di lobus temporalis kiri. Nah, fungsinya untuk pemahaman bahasa. Kita lanjut ke nomor yang 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan dengan tungkai? Nah, yang pertama ada distribusi vaskular. Nah, arteri cerebri media ini mensuplai bagian lateral hemisfer cerebri, termasuk korteks motorik dan sensorik area wajah dan lengan. Terus ada homunculus motorik. Nah, dia itu representasi wajah dan lengan terletak lateral. Nah, sedangkan tungkai itu lebih medial karena disuplai oleh arteri cerebri anterior. Maka infark pada arteri cerebri media ini sering menyebabkan hemipares wajah dan lengan, bukan tungkai. Kita lanjut ke soal terakhir. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur circulus Willis yang terlibat. Tadi kan struktur Willis kan sudah disebutkan di soal sebelumnya. Jadi melalui circulus Willis atau ini tuh kompensasi terjadi dari ada dua. Ada arteri communicans anterior, ada juga arteri communicans posterior kiri. Nah, untuk yang anterior itu dia mengalihkan darah dari arteri cerebri anterior kanan ke kiri. Nah, untuk yang arteri communicans posterior dia itu menghubungkan arteri cerebri posterior kiri dari sistem vertebrobasilar ke arteri cerebri media kiri. Jadi kita back ke soal yang sebelumnya. Nah, itu kan ada beberapa arteri, ada banyak arteri, terutama ada arteri cerebri anterior kiri dan kanan, ada komunikasi anterior, ada karotis, ada cerebri media kiri dan kanan, ada komunikasi posterior kiri dan kanan. Itu kan dia menghubungkan arteri karotis interna dengan arteri cerebri posterior. Nah, jadi sehingga meski arteri karotis interna kiri itu tersumbat, misalnya mampet karena ada hambatan, nah suplai ke hemisfer kiri itu tetap dapat dijaga melalui jalur kolateral tersebut selama circulus Willis paten ini tuh masih bisa. Nah, kita yang bahas ke nomor 1
ada beberapa arteri. Nah, untuk arteri cerebri posterior kiri dan kanan itu dia cabang terminal dari arteri basilaris. Ada juga arteri vertebralis kiri dan kanan. Dia itu masuk dari foramen magnum dan menyatu menjadi arteri basilaris. Nah, sehabis jadi arteri basilaris terbentuk dari penyatuan kedua arteri vertebralis kiri dan kanan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.